Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja, dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas mengenai kekristenan murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik juga, yaitu Kristen cari untung. Ya, Kristen cari untung. Dengarkan sampai habis, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif mengenai topik ini. Seperti biasa, saya akan mengambil contoh tentang diri saya sajalah di masa yang lalu. Oke? Jujur, salah satu khotbah yang dulu paling saya sukai, ya mungkin tidak paling ya, salah satu yang di antara yang paling saya sukai adalah khotbah tentang berkat melimpah 30, 60 kali, 100 kali lipat. Ya kan? Biasanya khotbah ini mengacu ke Matius pasal 13 ayat 23. Bunyi pasal itu ialah, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, dikhotbahkan melalui atau berdasarkan ayat itu ialah bahwa jika Anda rajin ke gereja, mendengar firman di gereja, maka Anda akan menuai berkat minimum 30 kali lipat. Bahkan bisa 60 kali lipat dan 100 kali lipat dari persembahan uang yang Anda berikan ke gereja. Sungguh, itu yang saya dengar. Jadi berdasarkan Matius 13 ayat 23 dikhotbahkan jika Anda memberikan persembahan ke gereja gitu ya, maka Anda akan diberkati lagi 30 kali atau 60 kali atau 100 kali lipat. Bahkan sekarang ada gereja yang mengkhotbahkan sampai 1000 kali lipat. Astaga. Benarkah demikian maksud ayat itu? Nah, ini yang menarik yang mau saya bahas. Makanya saya bilang saya pakai contoh diri saya saja deh. Ya, nah mari kita sejenak mencoba belajar lebih detail arti sesungguhnya dari ayat tersebut dan memperhatikan konteks yang sesungguhnya yang utuh. Ya, tidak sepenggal-sepenggal. Coba Anda baca Matius 13 itu secara lengkap mulai dari ayat 1 sampai ayat sakti yang 23 tadi. Sampai ayat sakti nomor 23 tadi. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus di ayat itu dikisahkan dikerumuni banyak orang di tepi danau. Ya kan? Sampai akhirnya ia harus naik ke perahu. Dan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi Tuhan Yesus berkhotbah dari perahu. Orang-orang berdiri di pantai. Lalu ia mengajar melalui sebuah perumpamaan tentang penabur. Oke? Dikatakan bahwa ada benih yang ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan sehingga dimakan habis oleh burung. Oke? Ada juga yang jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, benih itu tumbuh. Tapi setelah matahari terbit, karena tanahnya tipis, benih itu layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Oke? Ada juga benih yang katanya jatuh di semak-semak berduri. Sehingga meskipun benih itu tumbuh, ia akhirnya mati. Karena semak-semak berduri itu semakin besar dan menghimpitnya. Oke, nah yang terakhir, ada benih yang jatuh di tanah yang baik, subur, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tentunya sesuai dengan tingkat kesuburan tanah di mana benih itu jatuh. Oke. Kemudian dari ayat 10 sampai ayat ke-18,
Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya mengapa ia harus mengajarkan perumpamaan tersebut. Mulai dari ayat 19 sampai ayat 23 tadi. Yesus lalu dengan detail menjelaskan arti perumpamaan tersebut. Tentang benih yang jatuh di pinggir jalan itu, seumpama orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Sehingga ketika si jahat datang, apa yang sudah ditabur di dalam hati orang itu dirampas sama si jahat. Dengan kata lain, firman yang didengarnya tadi menjadi sia-sia karena dirampas sama si jahat. Tidak berbuah. Oke, tentang benih yang jatuh di batu-batu, seumpama orang yang mendengar firman, menerima firman dengan gembira, tetapi ia tidak berakar. Ia akan cuman bertahan sebentar saja. Jika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ia akan segera murtad. Nah, soal benih yang jatuh di semak-semak berduri, itu seumpama orang mendengar firman, tetapi kekhawatiran akan dunia ini serta tipu daya kebanyakan orang-orang gitu ya, menghimpit firman itu sehingga kehidupan orang itu tidak berbuah. Oke? Akhirnya, benih yang jatuh di tanah yang baik itu seumpama orang yang mendengar firman itu mengerti sehingga kehidupannya berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Di sini kita sudah mengerti bahwa yang dituai ini adalah benih firman yang hidup subur di hati manusia. Sekali lagi, kita dari sini sudah harus bisa mengerti bahwa yang dituai adalah benih firman yang hidup subur di hati manusia. Yaitu apa? Buah kehidupan dan perilaku yang semakin baik. Semakin baik. Perhatikan. Apakah Tuhan Yesus tiba-tiba di ayat terakhir itu berbicara tentang berkat materi yang dituai karena materi yang ditabur orang di gereja? Jelas tidak. Tapi tolong dicatat ya, saya bukannya mengajarkan Anda tidak perlu memberi ke gereja. Perlu, tetap Anda harus memberi ke gereja. Karena hakikat orang Kristen salah satunya adalah memberi, apalagi memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan disalahpahami. Saya tidak mengajari Anda untuk tidak memberi, Anda tetap harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah pengertian firman itu bukan berarti kalau Anda tabur di gereja gitu ya, memberikan persembahan, maka Anda akan mendapatkan atau menuai 30, 60 atau 100 kali lipat. Bukan itu konteks ayat itu. Oke? Kalau konteks ayat itu ditarik ke sana, seakan-akan kita berdagang sama Tuhan. Tuhan, aku kasih 1.000 nih ya, nanti kembalikan ya 30.000 atau 60.000 ya. Atau kalau bisa 100 kali lipat Tuhan, 100.000. Atau kalau Anda kasih 100.000, Anda minta Tuhan, Tuhan saya sudah kasih loh 100.000. Ya, tolong dong dikembalikan 30 kali lipat. Berapa? Enak kali aja, 100.000 kali 30 kali lipat. 3 juta. 3 juta. Kalau Anda minta 100 kali lipat, 10 juta Anda minta. Kira-kira begitu ya. Bukan itu. Kalau Anda mengharapkan pemberian Anda kepada gereja, dalam hal ini untuk menunjang pekerjaan Tuhan, dikembalikan 100 kali lipat, 60 atau 30, maka itu adalah pengertian yang melenceng. Tuhan tidak mengajarkan itu. Oke? Jadi, ayat itu sama sekali tidak berbicara atau menerangkan tentang Yesus minta umatnya memberikan ke gereja supaya dia juga diberkati 60, 30, atau 100 kali lipat secara materi juga. Bukan. Itu berbicara mengenai benih firman yang tumbuh di hati manusia. Ya, jadi jelas bahwa ayat itu bukan soal tabur tuai uang. Bukan soal tabur tuai uang, bukan. Itu mengenai penaburan firman ke hati manusia dan berbuah dalam bentuk buah kehidupan dan perilaku yang semakin baik. Oke, jadi jelas
Kalau ayat 23 tadi dicomot sendirian, kemudian dipelintir, lalu diperkosa, sambil disulap menjadi curhatan, bukan curhatan ya maksud saya, menjadi curahan berkat materi yang bisa berkali lipat ganda karena persembahan yang kita berikan, maka jelas itu pengertian yang melenceng. Atau memang mungkin sengaja dia melencengkan gitu ya, supaya memancing Anda memberikan persembahan lebih banyak ke gereja. Ya, sebenarnya orang memberikan persembahan ke gereja bukan harus dipancing-pancing dengan umpan 100 kali, 60 atau 30 kali lipat. Oke? Jadi silakan Anda cek sendiri Alkitab Anda ya, Anda baca berulang-ulang, teliti konteks aslinya. Maka Anda bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus memang hanya berbicara mengenai benih firman yang ditabur di hati manusia. 1, bisa mati seketika. 2, hidup tapi sebentar saja. Atau 3, tidak berbuah. Atau yang keempat, berbuah lebat. Berbuah lebat. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita kalau mendengar firman harus mengerti, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya berbuah lebat 30, 60, atau 100 kali lipat. Dalam bentuk buah kehidupan atau perilaku yang semakin baik. Bukan soal berkat materi. Jadi siapapun yang menyatakan bahwa ayat Matius 13 ayat 23 itu adalah tentang berkat materi yang berlipat ganda, pastilah orang Kristen cari untung. Sehingga ketimbang ingin mendengarkan pengajaran yang benar mengenai firman itu, tapi dia malah mengharapkan berkat-berkat materi gitu berkali lipat ya, yang sebenarnya memang tidak ada di ayat itu. Pertanyaannya, apakah Anda pernah menjadi Kristen cari untung? Yaitu mendengarkan khotbah itu lalu Anda mencari keuntungan dari ayat itu dengan seperti berdagang. Tuhan, nih aku kasih besar ya, kembalikan lebih besar. Itu. Atau jangan-jangan Anda si pelaku yang menyebarkan pengertian ini. Apapun itu, segeralah bertobat ya. Jangan lagi menjadi Kristen cari untung ya. Praktekkan firman itu dengan benar, dan biarlah firman Tuhan yang Anda dengar atau Anda khotbahkan boleh berbuah di hati orang-orang yang mendengarkannya. Semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.